Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misbah Munir dari Universitas Terbuka Bandar Lampung dengan NIM 0437687726. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu implementasi TCP/IP. Oke, di tugas 2 ini kita diberikan perintah-perintah. Di sini ada 20 perintah yang harus kita selesaikan menggunakan CMD atau command from. Oke, sebelum kita lanjut ke tugas, mungkin di sini saya mohon maaf jika ada suara-suara seperti ayam atau suara hujan karena eh, kondisi sudah sore dan mungkin sedikit hujan juga. Jadi jika ada suara-suara seperti hujan atau ayam, mohon dimaklumi. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya atau ke praktiknya. Pertama kita akan membuka command from atau CMD, yaitu ada dua cara ya. Kita klik search yang ada di sini, ketik CMD atau command from, atau menggunakan shortcut Windows R. Di sini saya biasanya menggunakan shortcut Windows R. Setelah itu ketik CMD dan enter. Oke, kurang lebih tampilan CMD seperti ini ya, atau command from. Oke, di sini saya akan membuka tugas saya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan fungsi-fungsi dari perintah-perintah di tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini agar lebih enak kita akan buat dua layar ya. Oke, kita buka Windows-nya atau CMD maksudnya. Oke, ke perintah yang pertama yaitu CD atau change directory. Oke, cara menggunakannya kita ketik CD, satu enter. Oke, fungsinya untuk berpindah antar folder atau directory. Oke, kurang lebih ya seperti ini ya. Setelah itu CLS atau clear screen berfungsi untuk membersihkan semua tampilan teks yang ada di jendela command from tanpa menghapus data. Oke, kita praktekkan CLS dan enter. Oke, kurang lebih seperti itu ya fungsinya untuk membersihkan layar command from atau jendela command from. Setelah itu perintah yang ketiga adalah CLS garis miring tanda tanya berfungsi untuk menampilkan bantuan dan deskripsi dari perintah CLS. Oke, kurang lebih seperti ini ya fungsinya ya. Setelah itu perintah keempat yaitu dir garis miring tanda tanya berfungsi untuk menampilkan bantuan dari perintah dir untuk atau menampilkan daftar file atau dan folder dalam direktory aktif. Oke, kita enter coba. Oke, kurang lebih seperti ini ya fungsi dir. Oke, ke perintah kelima yaitu ipconfig. ipconfig config. Oke, berfungsi untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Oke, kita coba enter. Oke, di sini muncul ya IP dan subnet mask komputer saya. Mungkin di sini agak berbeda dengan komputer teman-teman. Oke, kita langsung ke perintah ke-6 yaitu ipconfig all. Garis miring all ya. Kita klik enter. Oke, berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap konfigurasi jaringan termasuk nama host, MAC address, DHCP status, DNS server, dan list waktu IP. Oke, kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya. Setelah itu ipconfig tanda tanya. Oke, berfungsi untuk menampilkan semua opsi yang tersedia dalam ipconfig seperti ipconfig rails, renew, flush DNS, dan lain-lain. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan perintah yang ke-8 adalah ipconfig rails. ipconfig rails. Oke, berfungsi untuk melepaskan IP address dari adapter jaringan. Biasanya digunakan untuk saat ingin meminta IP baru dari server DHCP. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan di sini komputer saya tidak ada koneksi internet. Kemungkinan ini IP-nya sudah terhapus. Oke, kita ke perintah berikutnya yaitu ke-9 ipconfig renew. Oke, berfungsi untuk meminta IP address baru dari server DHCP. Biasanya digunakan setelah perintah ipconfig rails untuk mendapatkan koneksi kembali. Oke, di sini tidak ada koneksi ya. Coba kita gunakan perintah yang ke-9. ipconfig renew. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Oke.
Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Dan di sini koneksi saya sudah kembali. Kita ke perintah ke-10 yaitu ipconfig display DNS. Display DNS. Berfungsi untuk menampilkan daftar cache DNS yang disimpan oleh sistem. Oke, kita coba. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini dan ini sepertinya panjang ya. Oke, kurang lebih tampilannya seperti itu. Kita ke perintah ke-11 yaitu ipconfig flush DNS. Flush DNS. Oke, berfungsi untuk menghapus cache DNS lokal. Oke, kita coba. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini dan di sini ada keterangan successfully successfully flushed to the DNS resolver cache. Oke, ke perintah ke-12 yaitu ipconfig register DNS. Register DNS. Oke, berfungsi memaksa komputer mendaftar ulang nama domain ke DNS server. Oke, kurang lebih ya seperti ini ya. Kita langsung ke perintah ke-13 yaitu ping. Kita coba. Berfungsi untuk mengirimkan ICMP request ke alamat IP atau domain untuk menguji apakah koneksi sedang aktif. Oke, kita coba. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ke perintah ke-14 yaitu netstat ya. Oke. Berfungsi untuk menampilkan statik koneksi jaringan termasuk port yang sedang terbuka. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan dari perintah netset. Oke, kita ke perintah ke-15 yaitu tracer atau tracer root. Oke, perintahnya adalah tracer. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Setelah itu ke perintah ke-16 yaitu ping. Oke, berfungsi sebagai kombinasi dari ping dan tracer, memberikan informasi jalur atau statik plus statik kehilangan paket, lebih detail daripada tracer. Oke, kurang lebih tampilannya seperti itu. Ke perintah ke-17 yaitu nslookup. Berfungsi menanyakan ke DNS server untuk informasi IP dari mana domain atau sebaliknya. Oke, kita coba. Oke, kurang lebih seperti itu tampilannya. Setelah itu kita ke perintah ke-18 yaitu nets atau network cell, yaitu alat konfigurasi jaringan tingkat lanjut. Oke, kurang lebih ya seperti ini ya. Mungkin di sini ada fungsi-fungsi dari nets yang lain. Kita langsung aja ke perintah ke-19 yaitu route. Kita ke perintah route. Berfungsi untuk menampilkan dan mengelola table routing pada komputer. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Dan kita ke perintah yang terakhir yaitu net. Berfungsi untuk sebagai kumpulan perintah untuk manajemen jaringan. Oke, kita coba. Oke, kurang lebih seperti itu. Biasanya di net ini dipakai perintah net yaitu net user, net share untuk mengolah folder sharing, net user tadi untuk melihat atau atur akun pengguna. Oke, kita langsung ke net share, mengelola folder atau sharing. Oke, kurang lebih tampilannya seperti itu ya. Dan kita ke perintah yang terakhir, net yang terakhir adalah perintah net use. Oke, kurang lebih tampilannya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini tugas 2 mata kuliah jaringan komputer yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.